Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazmi Muharam. Di sini saya akan membahas mini skripsi kualitatif saya dengan judul Analisis Kemampuan Komunikasi Interpersonal Mahasiswa Ilmu Komunikasi dalam Konteks Akademik. Bab 1 kita mulai dari pendahuluan. Latar belakang ilmu komunikasi merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pesan disampaikan, diterima, dan diproses oleh individu atau kelompok dalam berbagai konteks. Nah, menurut De Vito, komunikasi sebagai sarana penghubung antar manusia, individu yang tidak dapat berkomunikasi akan terisolasi dari lingkungan sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal menjadi penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Menurut De Vito, keterampilan komunikasi interpersonal adalah interaksi verbal dan nonverbal antara dua orang atau lebih yang saling mendukung dan terhubung. Komunikasi antar pribadi adalah pengiriman pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain atau sekelompok kecil sebagai penerima pesan dengan umpan balik secara langsung. Dalam dunia akademik, kemampuan komunikasi interpersonal menjadi salah satu keterampilan yang penting untuk dimiliki seorang mahasiswa, khususnya mahasiswa ilmu komunikasi. Kemampuan komunikasi interpersonal yang baik akan membantu mahasiswa dalam berkomunikasi dengan dosen, teman, sekelas, dan pihak-pihak terkait di lingkungan kampus. Oleh karena itu, penelitian mengenai analisis kemampuan komunikasi interpersonal mahasiswa ilmu komunikasi dalam konteks akademik menjadi sangat penting untuk dilakukan guna memahami keterampilan komunikasi interpersonal mahasiswa, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan komunikasi interpersonal mahasiswa tersebut. Dengan hasil penelitian yang diperoleh, nantinya diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dalam meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal mahasiswa ilmu komunikasi di lingkungan akademik. Selanjutnya, untuk fokus penelitian dari penelitian ini adalah menganalisis kemampuan komunikasi interpersonal mahasiswa ilmu komunikasi dalam konteks akademik. Penelitian ini nantinya akan fokus pada kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi dengan dosen, teman sekelas, dan pihak-pihak terkait dalam lingkungan kampus. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dalam bidang akademik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kemampuan komunikasi interpersonal mahasiswa ilmu komunikasi dalam konteks akademik, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan komunikasi interpersonal tersebut. Selanjutnya, manfaat dari penelitian dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada manfaat akademik, yaitu untuk menambah pemahaman dan pengetahuan tentang kemampuan komunikasi interpersonal mahasiswa ilmu komunikasi dalam konteks akademik sehingga dapat membantu pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan efisien di masa depan. Selanjutnya, untuk manfaat praktis, dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dan organisasi di luar kampus, terutama bagi mereka yang memerlukan kemampuan komunikasi interpersonal dalam lingkungan kerja atau dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, manfaat yang terakhir yaitu informasi bagi praktisi dan pengembangan ilmu. Hasil penelitian dapat memberikan informasi dan dasar untuk praktisi dan pengembangan ilmu dalam bidang komunikasi dan perkembangan kepribadian. Selanjutnya kita memasuki bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama ada konsep penelitian. Menurut Joseph De Vito, komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antara dua orang atau antar kelompok kecil. Komunikasi yang ditekankan dalam studi mengenai komunikasi interpersonal adalah komunikasi akrab atau pribadi yang berlanjut, yang mempengaruhi elemen-elemen dan mempunyai kesepakatan perjanjian untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Harapan dari tujuan tentunya akan merubah pola pikir dan perilaku menjadi ke arah yang lebih bermanfaat untuk kedepannya. Kesepakatan dalam komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara tatap muka untuk mencapai kesepakatan yang akan diperoleh untuk mencapai tujuan. Nah, elemen komunikasi interpersonal ini menurut De Vito dibagi-bagi menjadi 7. Yang pertama ada source and receiver, encoding and decoding, message, channels, noise, context, dan ethics. Nah, yang source ini komunikasi interpersonal setidaknya melibatkan dua orang. Setiap individu melakukan fungsi sumber yaitu source dengan menyusun dan mengirim pesan, dan juga fungsi penerima yaitu receiver dengan menerima dan memahami pesan. Dalam komunikasi interpersonal, kita akan mencari tahu siapa, apa yang diketahui, apa yang dipercaya, dan sebagainya. Demikian juga saat seorang berbicara dengan orang lain, dan pengetahuan yang orang tersebut pikir lawan bicara yang miliki akan memengaruhi pesan interpersonal itu. Setiap komunikasi orang itu berbeda-beda,
Dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif adalah yang dimaksud dengan kompetensi interpersonal. Kompetensi ini meliputi pengetahuan mengenai konteks tertentu dan dengan pendengar tertentu mengenai topik yang cocok atau yang tidak. Kompetensi komunikasi ini dipelajari dengan cara observasi, instruksi terang-terangan, dan trial and error. Selanjutnya yang kedua yaitu encoding, decoding. Encoding itu adalah mengarah kepada sebuah aksi untuk membuat pesan, contohnya berbicara atau menulis, dan decoding itu merupakan sebaliknya, yaitu mengarah pada aksi untuk mengartikan pesan, misalnya mendengar atau membaca. Selanjutnya pesan. Pesan merupakan tanda atau isyarat yang berperan sebagai stimulus untuk penerima dan diterima oleh panca indera, yaitu auditori atau mendengar, visual atau melihat, perasa atau sentuhan, gustatori atau mencicip, dan kombinasi dari indera-indera tersebut. Komunikasi interpersonal dilakukan dengan gestur dan sentuhan, juga meliputi kata-kata dan kalimat. Selanjutnya, channel komunikasi. Nah, channel merupakan medium yang dilewati oleh pesan, seperti layaknya jembatan yang menyambungkan antara source dan receiver. Nah, komunikasi jarang hanya mengambil satu channel, biasanya bisa satu, bisa dua, tiga, atau bahkan 4 channel digunakan dalam waktu yang bersamaan. Misalnya dalam interaksi tatap muka, seseorang berbicara dan mendengar. Orang tersebut juga membuat gestur dan menerima gestur. Sekaligus seseorang bisa mengeluarkan aroma dan wangi-wangi tertentu dan juga berkomunikasi dengan sentuhan. Selanjutnya yang kelima, noise atau barrier alias hambatan adalah segala hal yang dapat menyesatkan atau mengubah sebuah pesan. Dalam situasi ekstrim, noise ini bisa mencegah sebuah pesan untuk sampai dari sumber kepada penerima karena adanya gangguan atau hambatan. Kemudian ada 4 jenis hambatan komunikasi. Yang pertama hambatan fisik, yang kedua fisiologis, yang ketiga psikologi, dan yang terakhir atau yang keempat hambatan semantik. Nah, lanjut lagi, poin ke-6. Komunikasi selalu mengambil tempat perihal konteks. Konteks komunikasi setidaknya memiliki 4 dimensi yang saling terkait dan mempengaruhi satu dengan yang lain, yaitu ada dimensi fisik, selanjutnya ada dimensi sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya, poin ke-7, dikarenakan komunikasi memiliki konsekuensi, komunikasi interpersonal juga mencakup etika. Setiap perilaku komunikasi memiliki dimensi moral, ketepatan, atau kesalahan. Oke, kita lanjut lagi. Menurut DeVito, komunikasi interpersonal meliputi interaksi, baik secara verbal maupun non-verbal. Pesan verbal adalah pesan yang dikirim dengan kata-kata. Kata verbal mengarah kepada kata-kata tidak hanya dari mulut, tetapi keduanya dari mulut dan kata-kata tertulis juga. Selanjutnya, prinsip-prinsip dari pesan verbal. Yang pertama, pesan sudah terkemas. Pemberian makna adalah pada orang-orangnya. Makna bersifat denotatif dan konotatif. Pesan memiliki beragam-beragam kesopanan. Pesan bisa menjebak. Pesan bisa mengkritik dan memuji. Pesan memiliki beragam ketegasan. Pesan bisa dikonfirmasikan dan tidak. Pesan beragam dalam sensitivitas kebudayaan. Sementara komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa kata-kata. Seseorang berkomunikasi dengan nonverbal saat memberikan isyarat, tersenyum atau mengerutkan dahi, membuka mata lebar-lebar, mendekatkan kursi ke orang lain, menggunakan perhiasan, menyentuh seseorang, menaikkan volume bicara, atau bahkan tidak berbicara sama sekali. Nah, menurut DeVito, pada umumnya sikap verbal dan non-verbal saling mendukung satu dengan yang lainnya, jadi saling melengkapi. Nah, prinsip dari komunikasi non-verbal adalah pesan verbal berinteraksi dengan pesan verbal. Pesan nonverbal memberikan kesan, pesan nonverbal membantu membentuk relasi, pesan nonverbal membentuk percakapan, komunikasi nonverbal bisa mempengaruhi dan menjebak, dan pesan nonverbal penting untuk mengekspresikan emosi. Nah, komunikasi interpersonal dalam konteks akademik, karakteristik komunikasi interpersonal menurut Joseph Adovito. Yang pertama ada keterbukaan, selanjutnya
mampu memahami yang dirasakan mahasiswa. Selanjutnya yang ketiga ada hubungan antar pribadi yang efektif. Yang keempat ada sikap positif. Yang kelima ada dalam setiap situasi barangkali terjadi ketidaksetaraan. Nah, selanjutnya tantangan dalam komunikasi interpersonal dalam konteks akademik meliputi yang pertama perbedaan budaya dan latar belakang pendidikan, kedua tekanan waktu yang terkadang ketat dalam konteks akademik yang dapat menghambat kualitas komunikasi interpersonal itu sendiri, yang ketiga ketidakjelasan pesan yang disampaikan, yang keempat keterbatasan kemampuan bahasa atau kosakata yang dimiliki, yang kelima adanya perbedaan hierarki dalam konteks akademik seperti misalnya antara dosen dengan mahasiswa. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan komunikasi interpersonal itu ada kompetensi, kepribadian, dan lingkungan. Selanjutnya, menurut Suranto, menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal yaitu faktor personal. Secara garis besar, faktor personal itu dibedakan menjadi dua kategori, yaitu biologis, di mana kondisi biologis yang baik seperti konsentrasi yang bagus, kesehatan yang baik, dan lainnya akan berpengaruh dalam berhasilnya suatu komunikasi. Selanjutnya, yang kedua ada faktor psikologis. Manusia merupakan makhluk yang memiliki daya psikologis seperti sikap, kehendak, pengetahuan, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa mengklasifikasikannya ke dalam tiga komponen. Yang pertama kognitif, afektif, dan konatif. Nah, menurut Laksana menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal itu ada tiga. Yang pertama percaya atau trust, yang kedua sikap suportif, yang ketiga sikap terbuka. Nah, berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan, maka faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal ada faktor persepsi interpersonal, konsep diri biologis, dan faktor psikologi. Selanjutnya ada review literatur. Nah, ini saya mengambil dari 10 jurnal dan 10 skripsi dari penelitian-penelitian terdahulu. Selanjutnya, kita memasuki review literatur. Yang pertama ini ada komunikasi interpersonal jarak jauh orang tua dengan anak. Nah, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana komunikasi interpersonal jarak jauh antara orang tua dengan anak mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan deskriptif analisis, dan dalam proses pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah teknik purposive sampling. Hasil penelitiannya adalah komunikasi interpersonal jarak jauh orang tua dengan anak dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu terbuka dan tertutup. Komunikasi dapat dikatakan terbuka setelah memenuhi tiga hal dalam pengungkapan diri, yaitu terkait kesamaan pengungkapan diri terkait informasi dan pengungkapan diri terkait perasaan. Selanjutnya, jurnal yang kedua didasari oleh wabah COVID-19. Oke, selanjutnya yang kedua, penelitian dengan judul Komunikasi Interpersonal di Masa Pandemik, mahasiswa IKPGRI Pontianak. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap keterampilan komunikasi interpersonal mahasiswa. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan bentuk penelitian survei. Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal mahasiswa di masa pandemik IKIP PGRI Pontianak termasuk kategori tinggi. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu analisis penerapan komunikasi interpersonal dalam melayani pemustaka di Perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Nah, tujuan dari penelitian inilah untuk mengetahui bagaimana penerapan komunikasi interpersonal di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan diharapkan agar dapat bermanfaat bagi peneliti maupun pihak lain untuk menambah pengetahuan tambahan terhadap penerapan komunikasi interpersonal. Nah, hasil dari penelitian ini adalah pustakawan menerapkan komunikasi interpersonal dalam melayani pengunjung, maka dapat disimpulkan mereka menerapkan keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif, dan kesamaan.
Oke, selanjutnya jurnal yang ketiga dengan judul Analisis Komunikasi Interpersonal dalam Pembentukan Konsep Diri Penyintas COVID-19. Em, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi interpersonal dapat membentuk konsep diri dan seorang penyintas COVID-19 di kota Cirebon. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dengan memberikan pertanyaan mendalam, dan dokumentasi. Adapun hasil dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa pengaruh dari orang-orang sekitar seperti keluarga, teman, maupun tetangga dalam bentuk verbal maupun nonverbal sangat memberikan dampak sekali bagi pembentukan konsep diri seseorang. Oke, selanjutnya yang kelima, jurnal dengan judul Analisis Komunikasi Interpersonal Tenaga Upahan Bagian Fasilitasi Penganggaran Dana Pengawasan di Kantor DPRD Kota Madiun. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh tenaga upahan. Teori yang digunakan adalah teori komunikasi interpersonal De Vito yang membahas tentang karakteristik komunikasi interpersonal yang efektif. Nah, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan paradigma interpretif. Tujuan komunikasi interpersonal antara tenaga upahan dan pimpinan. Penulis menemukan bahwa tujuan komunikasi interpersonal antara tenaga upahan dan pimpinan terjadi karena membahas pekerjaan sehari-hari. Hambatan komunikasi interpersonalnya adalah signal noise, di mana hambatan tersebut berasal dari luar komunikator dan komunikan. Penulis juga menemukan bahwa komunikasi interpersonal yang dilakukan antara tenaga upahan dan atasan dalam menyelesaikan pekerjaan menggunakan 3 aspek efektivitas, yang itu keterbukaan, sikap positif, dan sikap mendukung. Lanjut penelitian yang ke-6. Analisis komunikasi interpersonal antar mahasiswa Presiden University. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mahasiswa Presiden University melakukan komunikasi interpersonal. Hal utama yang dilakukan agar komunikasi interpersonal berjalan dengan baik dan efektif antar mahasiswa. Metode penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Informan akan menjawab beberapa pertanyaan terkait topik pembahasan melalui formulir daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal merupakan hal penting dan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa Presiden University. Oke, selanjutnya penelitian berupa skripsi dengan judul Analisis Komunikasi Interpersonal Mahasiswa Peserta Kegiatan Kampus Mengajar terhadap peserta didik di Sekolah Dasar Studi Deskriptif di Kabupaten Solok, Selatan, Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didukung dengan teknik pengumpulan data, yaitu observasi langsung ke sekolah, melakukan wawancara dengan 4 orang mahasiswa, 3 guru, dan 3 orang tua peserta didik, serta mendapatkan dokumentasi untuk meninjau komunikasi interpersonal mahasiswa peserta kegiatan kampus mengajar. Adapun hasil penelitian ini yaitu mahasiswa kampus mengajar berhasil dalam melakukan komunikasi interpersonal kepada peserta didik, anggota tim, dan guru. Dalam memaksimalkan hal tersebut, mereka melakukan beberapa tahapan komunikasi interpersonal, yaitu kontak, perkenalan, pertemanan, dan tantangan. Selanjutnya yang kedua,
Mahasiswa kampus mengajar memiliki strategi berbeda ketika melakukan komunikasi interpersonal kepada peserta didik, anggota tim, dan guru. Dan yang terakhir, mahasiswa kampus mengajar memiliki beberapa hambatan, diantaranya saat berhadapan dengan peserta didik, yaitu kehilangan fokus dalam menerima materi pembelajaran dan permasalahan yang ditimbulkan oleh salah satu anggota tim kepada guru. Selanjutnya, dalam jurnal dengan judul analisis komunikasi interpersonal pada keluarga pasca perceraian orang tua dalam upaya pembentukan karakter anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan pentingnya pola komunikasi interpersonal dalam keluarga pasca perceraian orang tua dalam pembentukan karakter pada anak. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan metode SLR, yaitu Systematic Literature Review. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pola komunikasi antara orang tua single parent kepada anak sangatlah penting bagi pembentukan karakter anak. Oke, selanjutnya penelitian dengan judul Analisis Komunikasi Interpersonal dalam Pembentukan Akhlakul Karimah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi interpersonal pengurus dengan santri dalam proses pembimbingan akhlakul karimah, komunikasi interpersonal yang efektif antara pengurus dengan santri, dan faktor-faktor penghambat komunikasi interpersonal antara pengurus dengan santri di Pondok Pesantren Sunan Ampel, Bangorejo. 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 Penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistik, yaitu bertujuan untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Strategi pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta validitas data meliputi uji validitas dengan triangulasi sumber dan teori. Adapun hasil penelitian menggunakan pendekatan komunikasi interpersonal dan indikasi komunikasi interpersonal yang berhasil dimiliki pengurus khususnya dapat mendorong persetujuan kegembiraan perubahan. Selanjutnya, variabel penekan komunikasi interpersonal termasuk kondisi mental komunikan, pesan satu arah, dan pengenalan pesan verbal, listik, dan lain-lain. Selanjutnya, jurnal dengan judul Analisis Komunikasi Interpersonal Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Sekolah Berkemajuan di SD Muhammadiyah Sragen. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan satu, karakteristik penerapan komunikasi, dua, karakteristik upaya komunikasi interpersonal kepala sekolah dalam mewujudkan sekolah berkemajuan, ketiga, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan komunikasi interpersonal. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data kepala sekolah dan guru di SD Muhammadiyah Sragen, teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi, teknik analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitiannya meliputi 5 karakteristik komunikasi interpersonal kepala sekolah, yaitu berkomunikasi dengan lemah lembut, menggunakan diksi yang tepat, bertegur sapa, fast respon, dalam berkomunikasi via media sosial, menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya yang kedua, karakteristik upaya komunikasi interpersonal kepala sekolah meliputi 3 hal, yaitu bersimpati dan berempati, memahami kepribadian lawan bicara, dan mengupgrade diri. Selanjutnya yang ketiga, faktor pendukung meliputi alat dan media komunikasi yang ada. Rasa kekeluargaan, kesetaraan usia kepala sekolah dan guru, sudah menyadari tugas pokok fungsinya masing-masing, dan respon yang baik. Faktor penghambatnya yaitu kesibukan kepala sekolah, baik itu agenda kedinasan dan yayasan, termasuk kepentingan pribadi kepala sekolah. Demikian 10 literatur yang berasal dari jurnal maupun skripsi dengan jumlah 10 dari batas antara tahun 2021 hingga saat ini. Selanjutnya, variabel. Kita masuk pada pembahasan variabel. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel, yaitu kemampuan komunikasi interpersonal sebagai variabel X. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian. Menurut Creswell, penelitian kualitatif termasuk dalam paradigma post-positifik yang memiliki asumsi dasar bahwa pengetahuan bersifat konjektural dan tidak berlandaskan pada apapun. Aspek terpenting dalam penelitian adalah sikap objektif, di mana
pengetahuan dibentuk berdasarkan fakta yang ditemukan melalui penelitian. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami gejala-gejala yang sulit dikuantifikasi. Menurut John Creswell, penelitian kualitatif adalah salah satu metode untuk menjelaskan, mengeksplorasi, dan memahami makna dari masalah sosial atau kemanusiaan yang dianggap penting oleh sekelompok orang. Proses penelitian kualitatif melibatkan pengajuan pertanyaan, pengumpulan data dari partisipan, analisis data secara induktif, dan interpretasi makna dari data. Meskipun prosesnya sama dengan metode kuantitatif, metode kualitatif mengandalkan data berupa teks dan gambar, memiliki prosedur analisis yang unik, dan menggunakan strategi penelitian yang berbeda-beda. Penelitian kualitatif juga memerlukan penggunaan protokol khusus untuk merekam data, menganalisis informasi melalui berbagai langkah analisis, dan mengungkapkan pendekatan untuk mendokumentasikan akurasi atau validitas data yang dikumpulkan. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell, metode kualitatif mengacu pada metode yang digunakan untuk menggali dan memahami makna dari sekelompok individu atau orang yang terkait dengan masalah sosial atau kemanusiaan. Prosesnya melewati beberapa tahap seperti menentukan pertanyaan penelitian dan prosedur, pengumpulan data khusus dan partisipan, menganalisis data secara induktif dari tema khusus ke tema umum, dan menafsirkan makna dari data. Selanjutnya kita masuk kepada bagian teknik penarikan informan. Nah, metode yang digunakan adalah metode purposive sampling untuk menentukan informan yang relevan dengan masalah penelitian, bukan dengan cara acak. Menurut Sekaran, teknik ini melibatkan pemilihan sampel terbatas pada orang-orang tertentu yang memiliki informasi yang diinginkan dan memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, key informan yang dipilih adalah mahasiswa komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 untuk meningkatkan kredibilitas data. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, langkah pengumpulan data meliputi batas sampel dan rekrutmen, pengumpulan informasi melalui observasi, wawancara dokumen, dan bahan visual, serta penerapan protokol perekaman informasi. Tujuan penelitian kualitatif adalah memilih secara sengaja individu, dokumen, atau materi visual untuk memahami masalah dan pertanyaan penelitian. Menurut Creswell, peneliti dapat menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan situasi di lokasi penelitian seperti pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan bahan audiovisual kualitatif. Nah, pengumpulan data dalam penelitian kualitatif meliputi penentuan batasan sampel dan rekrut. Oke. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan 4 tipe. Yang pertama ada dan materi audiovisual dan digital kualitatif. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai metode pengukuran data. Dibagi ke dalam dua, yaitu keabsahan data penelitian dan reliability coding. Nah, keabsahan data penelitian ini validitas kualitatif berarti bahwa peneliti memeriksa keakuratan temuan dengan menggunakan prosedur, sedangkan reliabilitas kualitatif menunjukkan bahwa pendekatan peneliti konsisten di berbagai penelitian dan di antara berbagai proyek. Dalam penelitian kualitatif, pengkodean mengacu pada penggunaan kata atau frasa tingkat sebagai simbol untuk merepresentasikan pesan atau esensi dari suatu data, baik itu berbasis bahasa atau visual. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian metode analisis data. Analisis data bertujuan untuk memahami informasi yang terkandung dalam data teks maupun gambar dengan cara pengelompokan dan menguraikan data serta menyusun kembali data tersebut. Nah, data analisis studi kualitatif dimulai dari beberapa poin umum, yaitu satuan cara penelitian, setelah dilakukan reduksi data, menggunakan proses coding, penyajian data, dan terakhir adalah menginterpretasi dan memberikan makna pada data. Selanjutnya, yang terakhir yaitu keterbatasan dan kelemahan penelitian ini. Keterbatasan dan kelemahan penelitian ini adalah penelitian ini memiliki keterbatasan waktu dalam memperoleh jawaban dari informan karena mereka adalah mahasiswa aktif yang memiliki berbagai macam kegiatan sehingga sulit untuk mencari waktu yang tepat. Demikian presentasi mata mini skripsi mata kuliah MPK kualitatif saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.